ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Penyimpangan di tengah umat Islam sekarang adalah hanyut ke dalam kebiasaan yufidut ta'bid, memberikan faedah pengabadian. Selamanya mereka tidak akan ridho. Ada sekalian hadirin yang dirahmati Allah, nggak mungkin ada orang bisa masuk ke liang bob karena kecil muslim. Nggak mungkin. Nabi ulang tahun, faman siapa lagi? Antum lihat dari cukur, kadang lucu dibiarin kumis sampai begini. Itu baik sama kaum LGBT. Ya, LGBT itu laki-laki kemulai bergaya tomboy. Contoh ulang tahun Nabi, bawahannya orang Muslim nanti. Itu. Menyerupai orang-orang kafir bisyatta asnafihim, dari seluruh kelompok-kelompok. Udah selesai, titik. Jadi seorang muslim itu ketika ada perintah dan larangan, sikap utama pertama yang rinci kita dalam rangka untuk wujudkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Kan monyet itu begini, monyet itu ada gaya anjing, itu potongan rambut gaya hewan, kayak kuda, pang diikuti, oza itu diikutin, tato diikutin, udah. Dan yang berikutnya, meniru orang kafir akan menimbulkan kekaguman kepada mereka, kagum, wah gitu. Jadi lihatnya itu jadinya wah. Padahal mereka nggak pernah mandi, nggak pernah wudu, kafir, kotor hatinya. Kagum kenapa? Kita lebih kagum kok sama tokoh-tokoh kita. Kagum kepada Rasulullah, kagum kepada Abu Bakar, Umar, kagum terhadap kehebatan Khalid bin Walid di medan perang. Itu nggak ada apa-apanya mereka. Dan biasanya orang itu kalau sudah meniru tasabbuh, melahirkan sikap al-mahabbah, cinta condong, cinta seneng condong. Kalau kagum seneng condong kan gitu. Hadirin sekalian, ada satu kaidah yang harus kita pegang dalam masalah pembahasan tiru meniru tasabbuh ini. Pertama, bahwa umat ini dikabarkan oleh Rasulullah akan meniru orang-orang kafir. Masya Allah. Dan sekarang wakil, riba ditiru, nyanyi ditiru, semua. Kalau sekarang orang ibadah sambil nyanyi sambil ibadah itu kan bawaannya orang Nasoro di gereja. Tapi ternyata masjid pun sekarang nyanyi. Gitu. Ada yang ala Lombok, ada yang ala Sumatera, ada yang ala Jawa.
nyanyi dioplos, Arab separuh, Jawa separuh, nggak ilir-ilir atau tombowati, udah nyanyi. Apalagi Masya Allah kalau maulid Nabi itu gamelan, ketipung, kendang, orjen bisa masuk masjid. Na'udzubillah. Ini kan gayanya ibadah orang-orang non muslim, kafir, musyrik, yang Allah katakan wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tepuk siun. Ya. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, Rasulullah SAW memperingatkan. Nah, ini yang penting. Rasulullah mengkhabarkan hal-hal yang negatif pastilah. Ini kaidah. Ketika Rasulullah mengkhabarkan tanda-tanda kiamat yang negatif atau hal-hal yang negatif seperti perpecahan, pastilah Rasulullah memberi solusinya. Contoh, umatnya pecah. Sataftariku ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahida. Ketika ditanya siapa ya Rasulullah, yang satu itu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Solusinya ikut Rasul, ikut sahabat, selesai. Jadi jangan seperti kelompok pasrah. Rasul menghabarkan pecah, ya udahlah pecah aja sekalian. Rasul sudah ngabarkan kok. Nah, nggak bisa, nggak benar. Dan kaidah yang ketiga, Rasulullah SAW mengkabarkan bahwa di saat umat ini meniru kepada orang-orang non-muslim, musyrik, kafir, tapi ada umat yang eksis, menjaga berbagai macam identitas, komitmen, walaupun sendiri. Dan Islam ini mengalami dua keterasingan, namun keterasingan yang kedua ini berat. Kalau keterasingan yang pertama membuahkan kejayaan dan kehebatan, Rasulullah akhirnya memenangkan berbagai macam kemenangan, akhirnya agama Islam eksis di muka bumi. Tapi keterasingan yang kedua membuahkan kita fitnah sendiri, dan kalau kita tidak tahan bisa murtad. Masya Allah, nasallallahu alaihi murtad. Makanya Rasulullah mengatakan apa dalam hadis yang sahih, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bergegaslah kalian dalam beramal, fitnah seperti malam pekat, orang pagi mukmin sore kafir. Coba, saking dahsyatnya fitnah. Dan Rasulullah menegaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa sayusibu akhir hadhil ummah umurun wa bala'un wa umurun tunkirunaha. Masya Allah, yang akhir umat ini akan tertimpa bala, perkara-perkara yang kalian ingkari. Dahsyat, Masya Allah. Saking dahsyatnya bikin orang pagi mukmin, Masya Allah, sore bisa tumbang, Pak. Dan nyata sekarang kita pagi, Masya Allah, nikmat ibadah, sore lemas, kenceng dakwahkan sunnah, tahu-tahu lewat. Subhanallah. Makanya kita tidak ada yang jamin. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pungkasannya. Ana nggak bisa jamin diri saya sendiri, antum juga hanya bisa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nggak ada yang jamin. Nah, bidang apa saja yang kita tidak boleh meniru, baik itu kebiasaan, tradisi, ajaran. Yang pertama adalah bidang aqaid, akidah. Contoh, akidah yang sudah ditiru oleh umat Islam dan sekarang ini lagi merunya adalah akidah Hindu, yang dimana meyakini manusia itu adalah cerminan dari Tuhan. Dalam bahasa mereka, Tuhan itu Brahman, memiliki cahaya,
menghasilkan Atman. Atman menjelma manusia. Pada dasarnya Atman ini tidak ada, yang ada adalah Brahman. Dan di dalam menjalani samsara, si Atman ini terus ingin menyatu dari cahaya aslinya, yaitu Brahman. Makanya Brahman itu satu kesatuan dengan cahaya Atman. Atman adalah Brahman, dan Brahman mencerminkan Atman, dan Atman pada dasarnya tidak ada, yang ada adalah Brahman. Udah. Itu ya, ditiru umat Islam. Akidah yang akhirnya menimbulkan filosofi, filsafat Allah itu di mana-mana. Loh kan? Nyambung ini kan, kalau antum usut-usut filsafat Hinduisme yang sebetulnya ujung-ujungnya dari Persia Romawi, yang nanti akan menghasilkan Allah di mana-mana. Makanya umat Islam ketika ditanya, sepakat Allah itu ada nggak? Ada. Yang nyeleneh cuman satu. Allah itu ada juga nggak ada juga enggak. Di antara ada dan tidak ada. Itu, ini manusia gendeng, nggak usah diurus. Nah, ketika ditanya Allah di mana, nah baru pecah menjadi 4. Satu mengatakan Allah di mana-mana. Tapi anehnya kalau berdoa tetap begini, Rabbana, ya kan? Nggak ada yang berdoa begini. Ya karena Allah di mana-mana, pasti doanya Rabbana atina. Karena bisa saja Allah di kanan, di kiri, jadi berdoanya berubah-ubah. Yang kedua, menjawab Allah di hati saya. Gede banget ente. Kursi yang itu letak kaki Allah aja, wasi'a kursi yuhus, Masya Allah, di hati, Masya Allah. Itu. Allah di hati saya. Mas, kedian siapa mas? Kedian Allah apa ente? Nah, ada yang menjawab tadi, ada juga enggak, tidak ada juga enggak, antara ada dengan tidak ada. Nah, jawaban ahli sunnati wal jamaah inilah yang benar. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَهُوَ مَعَكُمْ-nya itu ditafsiri Allah وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah dengan apa yang kamu berbuat melihat, mengetahui di mana saja kamu berada. Makanya Masya Allah ada rahasia besar. Kalau antum baca tafsir Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi, beliau tidak menafsiri ayat ini sama sekali. Antum buka, beliau biarkan ayat ini apa adanya. Kenapa? Ternyata ayat ini nggak perlu ditafsiri karena muhkam, jelas, gamblang. Apanya yang perlu ditafsiri? Nah, akidah ditiru, filsafat itu bikin orang bingung. Gimana nggak bingung? Mereka prinsipnya keyakinan adalah, yakin adalah awal keraguan, dan ragu-ragu awal keyakinan. Sampai mati nggak pernah yakin, ya bingung terus. Yakin awal keraguan, ragu-ragu awal keyakinan, ragu terus saja. Giliran yakin ragu, giliran ragu yakin. Nah, yang kedua, masalah-masalah perayaan itu yang kita tidak boleh tiru. Makanya Rasulullah ketika datang ke Madinah menemukan orang-orang Madinah
melakukan perayaan jahiliyah, Rasulullah mengatakan qad abdalakumullahu bihima khairun minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Allah telah mengganti dengan dua hari raya dari hari rayamu ini, Idul Fitri dan Idul Adha, yang lebih baik dari hari raya kami. Ya. Dan antum lihat sekarang ini perayaan hari raya bola, hari raya ibu, hari raya apa lagi? TV, hari raya. Ini kalau libur terus, nggak pernah masuk kantor itu, Pak. Karena tiap bulan apa? Tanggal merah. Dan ini kerjanya Yahudi. Yahudi itu paling senang perayaan. Makanya ketika salah satu Yahudi datang ke Umar bin Khattab, ketika turun ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum, wahai Umar, ada satu ayat di kitabmu, kalau seandainya turun di kami, harinya saya jadikan perayaan, no kan? Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tuh. Nah sekarang ada sekalian, orang sekarang sendiri pribadi aja punya hari raya apa? Satu ulang tahun. Itu kan hari raya individu. Ya. Belum hari raya nasional. Ya, hari raya apa lagi? Tahun baru. Kalau tahun baru itu ngumpul, Pak. Simbol beberapa agama ada. Majusi lewat kembang apinya. Ya. Terus kemudian Yahudi lewat merconnya. Itu. Kristen lewat loncengnya. Islam lewat beduknya. Ada semua. Ya, namanya umat Islam berkorban sukarela untuk mau ramaikan Idul ini tahun baru. Ini yang terjadi. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita hanya punya dua hari raya. Hari perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, perayaan apa lagi? Nuzulul Quran. Lah orang Kristen juga perayaan Valentine, Natal.